Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Uhyarni Stambuk M1B1 18072 dari kelas C jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sistem Pengolahan Air tentang bak pencampur. Mungkin langsung saja pada materi. Latar belakang, sesuai dengan perkembangan zaman air bersih pada masa sekarang ini semakin diperoleh terutama di daerah perkotaan karena sumber-sumber yang tersedia sekarang kurang memenuhi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan jumlah maupun pertumbuhan penduduk di kota-kota besar cepat meningkat. Selain itu, kegiatannya juga semakin meningkat, yang mana dari kegiatan yang dilakukan manusia seperti industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain, inilah yang menghasilkan bahan pencemar. Selanjutnya, pencemaran merupakan operasi yang bertujuan mengurangi ketidaksamaan kondisi suhu atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan pencampuran dapat terjadi dengan cara menimbulkan gerak di dalam bahan itu yang menyebabkan bagian-bagian bahan saling bergerak satu terhadap yang lainnya sehingga operasi pengadukan hanyalah salah satu cara untuk operasi pencampuran. Aplikasi pengadukan ini digunakan untuk proses fisika seperti pelarutan bahan kimia dan proses pengentalan. Proses kimiawi seperti koagulasi, flokulasi, dan disinfeksi. Proses biologis untuk mencampur bakteri dan air limbah. Pencampuran dibedakan atas dua. Mixing merupakan suatu operasi yang dimaksudkan untuk mencampur dua atau lebih materi hingga mencapai tingkat keseragaman yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk proses koagulasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang telah disampaikan dapat atau disusun suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses flokulasi pada bak campuran. 2. Bagaimana pengolahan lanjutan pada proses koagulasi dan flokulasi pada bak campuran. 3. Bagaimana bak pencampur cepat. Adapun tujuan masalahnya, berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui proses flokulasi pada bak campuran, untuk mengetahui pengolahan lanjutan pada proses koagulasi dan flokulasi pada bak campuran. 3. Untuk mengetahui bak pencampur cepat. Tinjauan pustaka, landasan teori. Koagulasi dan flokulasi. Koagulasi yaitu proses pencampuran koagulan atau bahan kimia atau pengendap ke dalam air baku dengan kecepatan perputaran yang tinggi dalam waktu yang singkat. Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan pada air baku untuk membantu proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tidak dapat mengendap secara gravimetri. Koagulasi merupakan proses pengolahan air di mana zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk flok-flok dengan cara penambahan zat kimia. Misalnya PaC dan tawas. Dari proses ini diharapkan flok-flok yang dihasilkan dapat disaring. Menurut Susanto 2008, proses koagulasi dapat dilakukan melalui tahap pengadukan antara koagulan dengan air baku dan netralisasi muatan. Prinsip dari koagulasi yaitu di dalam air baku terdapat partikel-partikel padatan yang sebagian besar bermuatan listrik negatif. Partikel-partikel ini cenderung untuk saling tolak-menolak satu sama lainnya sehingga tetap stabil dalam bentuk tersuspensi atau koloid dalam air. Netralisasi muatan negatif partikel-partikel padatan dilakukan dengan pembubuhan koagulan bermuatan positif ke dalam air diikuti dengan pengadukan secara cepat. Menurut Susanto 2008. Proses flokulasi pada bak campuran bisa dilihat pada slide. Proses koagulasi dibagi menjadi dua tahap. Pertama yaitu koagulasi partikel-partikel patut menjadi perhatian bagi yang masih kecil dengan kehidupan cepat. Segera setelah koagulan dibubuhkan, kabinet disebut dengan pencampuran cepat dan perlu dilakukan untuk dapat mencampur cepat atau mixing. Jelasin tahap selanjutnya adalah bentuk singkat dengan pola menjadi besar dan stabil dan yaitu pengadukan lambak pada bak flokulator. Proses tersebut dinamakan flokulasi. Dengan demikian, untuk proses koagulasi, flokulasi diperlukan dua buah bak, yakni untuk bak pencampur cepat dan bak flokulator. Partikel-partikel pengotor dalam air baku yang mempunyai ukuran dengan diameter 10-2 mm dapat dipisahkan dengan cara pengendapan yang dapat biasa tanpa bahan kimia. Tetapi untuk partikel yang sangat halus dengan ukuran lebih 10-2 mm dan juga partikel-partikel koloid sulit untuk dipisahkan.
dengan pengendapan bahan-bahan kimia, serta menghasilkan boleh jika disaring dengan saringan pasir cepat. Oleh karena itu, di dalam sistem pengolahan air dengan saringan pasir cepat, proses koagulasi sangat penting adalah partikel koloid yang sulit didapat di tanah sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat yang dengan kita dapat diendapkan atau disaring. Selanjutnya, flokulator tipe gravitasi atau hidrolik terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran horizontal dengan flokulator pengaduk. Flokulator jenis ini sangat cocok untuk plant pengolahan yang sangat kecil, lebih mudah untuk menguras dan membersihkan. Yang kedua, arah vertikal dengan flokulator pengaduk. Flokulator jenis ini digunakan untuk plant pengolahan ukuran sedang sampai besar. Dalam aliran vertikal flokulator pengaduk, jarak antara baffle tidak kurang dari 45 cm, terbagi menjadi dua, yaitu flokulator mekanik dan kecepatan aliran. Selanjutnya, yang kedua, pengolahan lanjutan pada proses koagulasi dan flokulasi pada bak campuran. Proses pengolahan lanjutan yaitu dengan melakukan pengolahan secara kimia dengan pembubuhan koagulan dengan proses koagulasi dan flokulasi. Proses koagulasi dan flokulasi ini merupakan proses pembentukan flok-flok sehingga flok yang terbentuk dapat mengendap. Koloid merupakan partikel yang sangat halus yang menyebabkan campuran tidak jenuh tetapi juga sangat sulit untuk mengendap. Adapun ciri-ciri koloid yaitu tidak jernih. Koloid merupakan partikel yang sangat halus yang menyebabkan campuran tidak jenuh tetapi juga sangat sulit untuk mengendap. Adapun ciri-ciri koloid yang tidak jernih antara homogen dan heterogen, diameter partikel antara 10 sampai 7 cm sampai 10 sampai 5 cm tak dapat disaring serta sulit untuk mengendap. Koagulasi dan flokulasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karakteristik partikel, kekeruhan, warna, pH, temperatur, waktu, detensi, komposisi zat kimia dalam air, jenis koagulan dan flokulan, zeta potensial. Karakteristik partikel dibedakan menjadi dua, yaitu besakan ukuran dan water-solid interface. Dalam badan air, gaya tarik-menarik akan dilawan oleh gaya tolak-menolak zeta potensial. Resultan gaya yang terjadi akan menentukan suatu blok akan terjadi atau tidak. Kemampuan dari ion untuk mengadakan gaya tarik-menarik tergantung dari jarak antar partikel di dalam air. Terlarut garam mineral sangat dipengaruhi oleh jenis senyawa pembentuk konsentrasinya. Pengaruh yang disebabkan oleh garam mineral dalam air adalah kemampuannya dalam menggantikan kedudukan ion hidroksidanya pada senyawa kompleks hidroksida. Berlawanan dengan muatan ion yang terdapat pada air tersebut. Dalam memilih jenis koagulan dan flokulan disesuaikan dengan jenis koloid yang terkandung dalam air. Jenis koagulan dan flokulan yang dimasukkan ke dalam air biasanya memiliki tanda ion yang tinggi. Polielektrolit adalah substansi polimer dengan berat molekul tinggi. Komponen merupakan rantai yang terdiri dari satuan kecil yang biasa disebut monomer yang mengandung gugus yang terionisasi. Yang selanjutnya, bak pencampur cepat. Bak pencampur cepat dilengkapi dengan alat pengaduk cepat agar bahan kimia atau koagulan yang diperlukan dapat bercampur dengan air bersih secara cepat dan merata. Oleh kecepatan hidrolisasi koagulan dalam air besar, maka diperlukan membentuk blok 18 dari koloid hidroksida yang merata dan secepat mungkin sehingga dapat bereaksi dengan partikel-partikel kotoran membentuk blok yang lebih besar dan stabil. Untuk itu diperlukan pengadukan yang cepat. Ada dua cara pengadukan yang dapat dipakai yaitu kehidupan dengan energi yang ada dalam air itu sendiri dengan kehidupan dengan energi yang didapat dari luar. 1. Pengadukan berdasarkan energi dari itu sendiri dapat dilakukan dengan cara aliran dalam bak atau kolam dengan sikap horizontal maupun vertikal, atau dapat membuat aliran turbulen dalam sistem perpipaan dengan kecepatan aliran di atas 1,5 per detik. Selain cara tersebut, atau dapat juga dilakukan dengan parser volume atau dengan cara menyemprotkan melalui lubang kecil nozzle. Yang kedua, pengadukan berdasarkan energi mekanik dari luar. Cara yang paling umum dipakai yaitu flush mixer yang berupa motor dengan alat pengaduk berupa baling-baling atau propeller maupun dengan kecepatan rotasi lebih kecil. Waktu pengadukan standar antar 1-5 menit. Cara yang lain dengan mendifusikan koagulan ke dalam air baku dengan pompa difusi atau diffusion. Kesimpulan, sistem pengolahan air dengan saringan pasir cepat. Proses koagulasi sangat penting adalah partikel-partikel koloid yang sulit didapat
di tanah sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat yang dengan kita dapat diendapkan atau disaring. Untuk perlu koagulasi untuk mendapatkan proses koagulasi yang efektif, proses koagulasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama yaitu koagulasi partikel-partikel patut menjadi perhatian bagi yang masih kecil dengan kehidupan cepat. Segera setelah koagulan dibubuhkan, proses tersebut dinamakan flokulasi. Dengan demikian, untuk proses koagulasi, flokulasi diperlukan 2 bak, yakni untuk bak pencampur dan bak flokulator. Bak pencampur cepat dilengkapi dengan alat pengaduk cepat agar bahan kimia atau keunggulan yang diperlukan dapat bercampur dengan air bersih secara cepat dan merata. Oleh karena kecepatan hidrolisa koagulan dalam air besar, maka diperlukan untuk membentuk blok 18 dari koloid hidroksida yang merata dan secepat mungkin sehingga dapat bereaksi dengan partikel-partikel kotoran membentuk blok yang lebih besar dan stabil. Untuk itu diperlukan pengadukan yang cepat. Ada 2 cara pengadukan yang dipakai, yaitu kehidupan dengan energi yang ada dalam air itu sendiri dengan kehidupan dengan energi yang didapat dari luar. Bisa dilihat pada slide di samping daftar pustaka atau referensi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.